yang dari Bandar Baru itu dari Anit Rantoporo. Nah, ini awak kampung Anit Rantoporo. Ini luar biasa. Sampai cuci piring mereka siap untuk mensukseskan acara kita. Terima kasih Paguyuban Anit Rantoporo yang telah ikut berkontribusi pada kesempatan ini. Dan insya Allah nanti akan kami sapa setiap orlog atau organisasi sektoral maupun Taman Iskandar Muda lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka untuk selanjutnya akan kita masuki dalam agenda pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikamaru periode 2023-2027. Maka bersama kita yang kita banggakan telah hadir Sekretaris Umum dari Bamus Pijai, Bapak T. Iskandar, Magister Hukum. Untuk itu akan kita dengarkan pembacaan surat keputusan Bamus Pijai yang akan dibacakan oleh Sekretaris Umum Bapak T. Iskandar MH. Kepada Bapak kami silakan. Saya akan membacakan pengukuhan pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru, Ikamaru, Pidijaya, Jabodetabek dan sekitarnya masa bakti 2023. Surat keputusan nomor 08 SK 2023. Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Pidijaya Jabodetabek setelah menimbang bahwa seterusnya memperhatikan berita acara nomor 01 Ikamaru Pidijaya tanggal 21 Oktober 2023 dan seterusnya, mengingat Undang-Undang Organisasi tentang Masyarakatan nomor 17 tahun 2013 dan seterusnya, mengukuhkan Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya Jabodetabek sekitarnya masa bakti 2023-2027 dengan susunan keputusan sebagaimana terlampir. 2. Kepada seluruh pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya pada tanggal 4 November tahun 2023, pengurus Badan Masyarakat Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya, Haji Said Malawi STMM, Ketua Umum, T. Iskandar SK, MH, Sekretaris Umum. Baik, saya akan membacakan susunan pengurusan. Untuk penasehat, mungkin cukup duduk di tempat. Untuk pengurus dan bidang-bidang silakan naik ke atas, saya panggil satu persatu. Baik, saya akan bacakan
lampiran keputusan Bangun PDJ Jabodetabek dan sekitarnya nomor 09 SK 2023 tanggal 4 November 2023, susunan pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru PD Jaya dan sekitarnya masa bakti 2023-2027. Badan Penyehat Ketua Haji Muhammad Ali, Wakil Ketua Haji Abu Bakar Rashid, anggota Dr. Tengku Haji Amri Baki Adis LCMH, Roni Saifuddin, Nurdin Ismail, M. Yusuf atau Yuda, Fadlin Mahmud, Ayub Ali, Zakaria M. Yusuf, Zulkifli M. Ali, Ibrahim Usman, dan Pak Mutar. Untuk yang kami panggil selanjutnya dimohon naik ke atas. Pengurus harian Ketua Zakaria M. Jalil dipersilakan naik ke atas. Wakil Ketua Nazaruddin Ismail, Sekretaris Badrul Zaman MSR, Bendahara Abu Bakar Usman dipersilakan naik ke atas yang sudah kami panggil, akan dilantik. Pengurus bidang organisasi pendidikan dan humas, Koordinator Zainuddin Ali, anggota Abdullah, Bapak Mukhtar MA, Bapak Ini Yusuf atau Akam, Bapak Iskandar, Bapak Sutuk, Bapak Kolonel Gunawan. Silakan untuk naik ke atas. Bidang Kerohanian dan Sosial, Koordinator Tengku Muhammad Ibe, anggota Tengku Muhammad Nur, anggota Tengku Firman Abdul Rahman, anggota M. Daud, anggota Rusli Rashid, anggota Mudakir M. Gade. Bidang Pemuda, Olahraga, dan Seni Budaya, Koordinator Bapak Agus Salim, anggota Bapak Ismail Rashid, anggota Bapak Nasrul Hadianto, anggota Bapak Muklis, anggota Bapak Muwardi, anggota Bapak Mujakir MSR, anggota Bapak Yusrijal. Bidang Wirausaha Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Nur Saidi, anggota Bapak Jubir, dipersilakan naik yang sudah kami panggil. Bidang Koordinasi Wilayah atau Korwil, 1 Korwil Karawang, Purwakarta, Subang, Bapak Raja Pojang dan Suki, Korwilnya ya. 2 Korwil Cikarang, Cibitung, Tambun, Bapak Sarial, Bapak Huknidar M. Gade. 3 Korwil Pondok Ungu, Babelan, Pejuang, Bapak Mustafa Ismail, Bapak Marjuki. 4 Korwil Keranji, Alek Sindo, Bapak Munawar. Korwil Pekayon Galaksi, Bapak Mahdi. Korwil Narogong Pondok Timur, M. Hasan, Bapak Mahyedin M. Ali. 7 Korwil Bantar Gebang, Padurenan, Bapak Batia. 8 Korwil Setu Cilungsi, Bapak Jailani Muhammad, Bapak Mulyadi Abu Bakar. Korwil Jati Asih dan Jati Makmur, Bapak Saifuddin, Bapak Sanoki MSR. 10 Korwil Keranggan Cibubur, Bapak Abdul Ghani, Bapak Aprijal. Korwil Pondok Gede Halim Condet, Bapak Tarmiji. Korwil Cimanggis Ciracas, Bapak Joni dan Bapak Azhari Insa. Korwil Depok Sawangan, Bapak Jelani, Bapak M. Gade. 14 Korwil Parung Bogor Ciseeng, Bapak Mukhtar MA, Bapak Muhaddar. 15 Korwil Bogor Kota sekitarnya,
Bapak Nazrul Irfan dan Bapak Ismail. 16. Korwil Sintayam sekitarnya Bapak Musri. 17. Korwil Paru Panjang sekitarnya Bapak Jandra Abdurrahman dan Bapak Edi Umar. 18. Korwil Ciputat Pondok Cabe Bapak Ruslan dan Bapak Tarmiji Marinir. 19. Korwil Tangerang Pasar Kemis Bapak Sarwan dan Bapak Irwansyah. 20. Korwil Sukabumi sekitarnya Amiruddin Ramadan. Yang kami panggil tadi dipersilakan untuk naik. Kita untuk dilantik. Jakarta 4 November 2023. Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya Haji Malawi SDMM Ketua Umum, D. Iskandar Sekretaris Umum. Demikianlah surat SK dan nama-nama pengurus yang sudah dipanggil. Untuk selanjutnya kita silakan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan surat keputusan dari Badan Musyawarah Pidijaya yang telah menetapkan, yang telah membacakan para pengurus harian Ikamaru periode 2023-2027. Maka mungkin sebagian yang belum, yang tadi sudah disebutkan namanya, mohon bisa naik ke atas pentas untuk segera kita dengarkan pembacaan naskah pelantikan. Dan sebelumnya kami mohon kepada seluruh pengurus yang sudah disebutkan namanya supaya dipercepat untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Kita melihat cukup banyak masih yang ada di belakang, mungkin karena harus melayani para tamu undangan kita yang cukup banyak hadir pada malam ini. Kita laksanakan terlebih dahulu acara pelantikan. Dan biasa Bapak Ibu tamu undangan tadi ketika dipanggil belum jalan, masih malu-malu karena masih baru. Nanti kalau sudah kelamaan itu biasanya malu-maluin, ya Bu ya? Ya. Baik, tolong dibuat barisan serapi mungkin, dua baris, maju sedikit lagi boleh. Ketua di tengah, coba bikin baris kedua, bikin baris kedua di belakang. Ya. Nah, satu lagi, bikin baris kedua. Dua atau tiga barisan nggak apa-apa. Nanti ketika dokumentasi boleh duduk ya. Pelantikan tidak boleh duduk. Baik, hadirin yang berbahagia, maka sejenak akan baik, hadirin yang berbahagia, akan kita dengarkan pembacaan naskah pelantikan pengurus Ikamaru Pidijaya periode 2023-2027 yang akan dikukuhkan dan dilantik pada kesempatan ini oleh pengurus dari Bab Ketua Umum Pengurus Pidijaya, dalam hal ini kepada yang terhormat Bapak Haji Said Malawi SDMM, kami silahkan dengan segala hormat.
warahmatullahi wabarakatuh. Naskah pengukuhan pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya dan sekitarnya masa bakti tahun 2023-2027. Sebelum saudara-saudara dikukuhkan, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara pelaku pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya dan sekitarnya masa bakti tahun 2023-2027, apakah saudara-saudara sudah siap untuk dikukuhkan? Ya. Dengan mengucapkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 bertempat di Gedung Olahraga Mutiara Baru Rawa Lembu Bekasi. Saya Ketua Umum Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya dengan ini secara resmi mengukuhkan pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya masa bakti 2023 sampai dengan 2027 berdasarkan surat keputusan Bamus Pidijaya dengan nomor 08-SK-2023 tanggal 4 November 2023 tentang pengukuhan pengurus Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi Ikatan Masyarakat Bandar Baru Pidijaya Jabodetabek dan sekitarnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini resmi saya lantik. Langsung dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan oleh Ketua Badan Musyawarah Pidijaya dan langsung akan diserahkan kepada Ketua Ikamaru Bapak Zakaria Jalil. Kami silakan. Baik, silakan diserahkan kepada sekretarisnya Bapak Zakaria. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, akan diserahkan pataka kebanggaan dari Bamus Pidijaya kepada Ikamaru periode 2023-2027. Pada petugas, kami silakan mengeluarkan pataka kebanggaan kita dan diserahkan kepada Ketua Bamus Pidijaya. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Ikamaru. Hadirin yang berbahagia, boleh beri aplaus yang luar biasa. Inilah bendera kebanggaan Pidijaya, Ikatan Pidijaya Ikamaru Pidijaya, yang langsung diserahkan kepada Ketua terpilih dan terlantik pada malam ini, Bapak Zakaria Jalil. Selamat bertugas Bapak Zakaria bersama kawan-kawan. Mudah-mudahan di tangan Bapak Zakaria, insya Allah perkumpulan masyarakat Bandar Baru akan terus berjaya. Amin ya rabbal alamin. Ikamaru, ketika saya menyebutkan Ikamaru, siap menyebutkan kata jaya? Oke, Ikamaru, Ikamaru, Ikamaru. Terima kasih atas partisipasi dan support dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ikamaru akan kembali berjaya. Dan sejenak kita akan terima ucapan selamat dari para penasehat dan tokoh-tokoh kita yang hadir pada kesempatan ini.
Ustaz Tunggu Amri, kami silahkan Ustaz mohon untuk bisa memberikan ucapan selamat kepada pasukan Ikamaru yang siap tempur pada hari ini, dan tentunya diawali dengan Bapak Ketua Bamus Pijai, dan selanjutnya disusul ucapan selamat dari guru kita Tunggu Amri dan yang lainnya. Pak Edi juga boleh memberikan ucapan selamat kepada Ikamaru Pijai 2023-2027. Dan setelah ini mohon sejenak kita akan berikan kesempatan untuk diabadikan, difoto bersama pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kenangan terindah di malam hujan pertama ini, mendapatkan keberkahan. Hujan pun turun luar biasa. Sebentar dulu Ustaz, sebentar dulu kita abadikan, kita foto bersama. Coba cari posisi terbaik. Mungkin Ustaz bisa di tengah Ustaz, Ibu Pak Dina dan Pak Ketua Umum. Nah, kemudian diikuti dengan Ketua Ikamaru. Oke, silakan di dokumen ini yang di samping bisa masuk sebelah sini. Pak Sekjen masuk, Pak Sekjen. Baik. Yang di belakang bisa jongkok, bisa. Yang di belakang bisa jongkok di depan, nggak apa-apa. Ya. Yang di belakang bisa ke depan untuk jongkok. Dan ini tentunya kita abadikan karena ini menjadi kenang-kenangan bagi kita semua pada kesempatan ini. Ya. Baik. Oke, kalau sedang makan delima, biji dibuang jangan digulung. Kalau sedang foto bersama, tidak dilarang untuk tersenyum. Boleh berikan senyum terindah dan luar biasa. Oke, standby video Pak, standby video. Oke. Ketika saya sebut action, semuanya angkat tangan, teriak jaya, jaya, jaya. Ya. Oke, standby. Oke. 1, 2, 3, action. Jaya, jaya, jaya. Setelahnya selesai, tahan sebentar karena supaya dokumentasinya lebih bagus ya. Oke Pak, standby. Standby. Action. Action. Oke, saya sebutin Ikamaru. Jaya, jaya, jaya. Ya. Oke, sekali lagi. Action. Ikamaru. Siap, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami silahkan untuk kembali ke tempat semula. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pelantikan pengurus Ikamaru Pijai sudah kita laksanakan dan berlangsung dengan sempurna. Dan untuk selanjutnya akan kita lanjutkan acara ini untuk acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya akan memberi keberkahan bagi kita semua. Dan juga kami informasikan bahwa pada kesempatan ini pengurus Ikamaru juga ikut memberikan donasi dan santunan kepada anak-anak yatim yang ada di lingkungan sekitar ini. Maka dari itu pada kesempatan ini kami hanya menyerahkan kepada koordinatornya masing-masing. Jadi santunan kepada anak yatim, anak-anaknya tidak kami hadirkan di sini, tapi insya Allah ada 10 orang yang sudah disiapkan oleh koordinatornya, nanti akan diserahkan kepada koordinatornya. Mudah-mudahan akan bisa membantu bagi anak-anak kita pada saat ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, bersama kita pada kesempatan ini telah hadir Bapak Lurah yang kita banggakan. Dan sebelum kita lanjutkan acara ini, maka akan kita dengarkan sambutan
dan laporan dari panitia pelaksana pengukuhan dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak laporan mohon maaf Bapak Bakhtiar Jalil. Jadi mohon untuk selanjutnya kita akan dengarkan sejenak sambutan dari panitia pelaksana Bapak Bakhtiar Jalil. Kepada Bapak kami silakan. Mohon maaf, kami harap Bapak Bakhtiar MA. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam nikmat, di antara lain nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur. Sebagaimana pada malam hari ini kita sudah bisa berhadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan santunan anak yatim piatu dan pengukuhan tim pengukuhan paguyuban keluarga masyarakat Bandar Baru. Dan selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada dan sahabat beliau sekalian yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Kita doakan pada seluruh jamaah yang berhadir pada malam hari ini untuk memeriahkan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Paguyuban IKA Baru Pidijaya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata kemuliaan saya sampaikan pada guru kita bersama mempali kita pada malam hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Amri Fatmi SDMH yang alhamdulillah beliau dari Aceh sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan juga kata-kata kemuliaan kepada Polri internasional kita Al-Ustaz Farhan Muhammadi yang alhamdulillah beliau sudah pulang duluan. Dan tak lupa juga kata-kata penghormatan saya kepada ketua dan pengurus Paguyuban IKA Baru Pidijaya yang terpilih pada malam hari ini beserta jajarannya. Dan kata-kata penghormatan juga tak lupa kepada Ketua Taman Iskandar Muda Pusat beserta jajarannya. Dan juga kata-kata penghormatan saya kepada Ketua Bamus Pidijaya Bapak Haji Said Malawi. Alhamdulillah beliau habis melantik paguyuban kami
keluarga Bandar Baru. Semoga Bandar Baru ke depan kita doakan semakin berjaya di bumi pertiwi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata permohonan saya juga kepada aparatur pemerintah, Bapak Camat Bekasi Kota dan Bapak Lurah setempat dan Bapak Kapolsek setempat dan kepada Bapak RW, Bapak RT dan seluruh masyarakat setempat yang sudah berhadir untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur dan aliansi masyarakat yang sudah mendukung penuh untuk menyukseskan acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh paguyuban masyarakat Bandar Baru pada malam hari ini. Dan juga saya selaku mewakili dari semua panitia pelaksana, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata hujan tidak sembarang hujan. Hujan turun lebat sekali. Ini sambutan tidak sembarang sambutan. Sambutan Bapak Baktiar memang hebat sekali. Berikan terus yang meriah buat ketua panitia kita. Mudah-mudahan kita akan bersemangat dan terus dipimpin oleh beliau dalam setiap kepanitiaan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari aparatur pemerintahan Kelurahan Sepanjang Jaya. Dalam kesempatan ini hadir Bapak Lurah Sepanjang Jaya, dan pada kesempatan ini akan kita dengarkan sambutannya. Kami mohon kepada Bapak Lurah, Bapak Solihiyatullah, untuk bisa memberikan sambutannya pada kesempatan ini. Kepada Pak Lurah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya, alhamdulillah apa yang sudah agendakan kita bisa melaksanakannya dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa dilimpah curahkan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak pengatur acara yang sudah memberikan waktu kepada kami. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Al-Mukarram Tengku Ustadz Haji Abdul Fatmi LCMA yang sengaja hadir dari Aceh ya Pak. Selamat datang di Kota Bekasi. Dengan kedatangan beliau, alhamdulillah hujan turun di Bekasi. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ali, yang saya hormati Bapak Haji Abu Bakar Rashid, yang saya hormati Bapak Zainuddin Ali, yang saya hormati Bapak Abdullah Isya,
dan Bapak Muhammad Ibe. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ketua Ikamaru yang baru saja dilantik, Bapak Abu Bakar ya. Karena di sini mau begini Pak. Selamat ya Pak beserta jajaran. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan Bapak-bapak semuanya serta Ibu bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini mungkin masih banyak para tokoh, para senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Mohon izin sebelum saya berangkat, karena memang tugas sedang berbarengan Pak, Bapak Kiai. Jadi Ibu Camat tadi berpesan salam kepada Ketua Panitia beserta hadirin karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, termasuk Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil karena ada giat di kecamatan yang berbarengan. Jadi mohon dimaafkan ya Pak ya. Gitu. Saya pun memaksakan diri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya ucapkan selamat sekali lagi atas ikatan Ikamaru yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama mungkin rutin ya, kita sedang melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua pengukuhan Ikamaru. Saya tidak bisa mengucapkan yang lain selain yang mengucapkan selamat dan semoga sukses. Itu saja. Bila di Kota Bekasi ini mungkin banyak hal-hal yang perlu nanti dikoordinasikan ya Pak ya. Saya kebetulan sebagai lurah Sepanjang Jaya, apabila memang ada silakan dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja harapan saya, kita bangun komunikasi dengan baik. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Bila dalam penyampaian sudah barang tentu ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah yang kita banggakan, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi akan menambah semangat bagi Ikamaru dan jajaran pengurusnya. Bapak Lurah yang kita banggakan penuh wibawa dan juga tampan. Kalau beliau memberi sambutan tepat waktu, isi mendalam. Terima kasih Pak Lurah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula tadi sudah dilakukan pelantikan Ikamaru dan selanjutnya sambutan yang terakhir sejenak akan kita dengarkan, yang akan disampaikan dari Badan Musyawarah Pidijaya, Bamus Pidijai. Dalam hal ini kita dengarkan sambutan dari Haji Said Malawi ST. Untuk itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salam sama-sama kita sanjungkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini kita memperingati hari kelahiran beliau untuk keberkahan buat kita semua. Yang kami hormati terutama sekali terhadir di hadapan kita bersama, yaitu Ustadz
Dr. Tunku Amri Fadmi Anzid LCMA. Ini kenapa? Ini bahagia sekali. Ini orang dari Bandar Baru yang pencerahnya juga dari Bandar Baru. Terima kasih atas ketenangan dan waktunya Ustaz. Sangat bahagia sekali kita lihat perkumpulan kita membawa orang-orang dari kampung halaman untuk berikan melepas kangen kita bersama. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua terpilih yaitu Pak Zakaria Jalil, juga ada penasihat sini Pak Muhammad Ali, juga ada Sekretaris Ikamaru Pak Badrul Zaman, dan Sima juga buat Ketua Panitia yang telah berusaha payah bersama para anggota semua, yaitu Bapak Mahtiar MA dan juga Bendahara Tunggu Abu Bakar Usman, dan juga kali kita pada malam ini yaitu Ustaz Farhan Muhammadi. Juga hadir di hadapan kita bersama yaitu Pak Lurah Sepanjang Jaya, yaitu Bapak Sowi Hidayatullah. Juga di sini saya melihat rekan-rekan dari tim ya, dari cabang Pondok Gede, dari Bekasi juga, dari Cikarang, dari Klender, Ciawi, Parung, dan Babalan, Kupi juga hadir di sini, IKKS, dan para hadirin sekalian, terutama dari abang-abang dan orang-orang tua kami yang kami cintai, dan para alim ulama sekalian. Di momen memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, hari ini juga adalah hari yang sangat bersejarah. Ini nama Inggris milestone. Jadi hari ini adalah hari bersejarah yang penting untuk organisasi kita, yaitu Ikamaru. Karena pada hari ini adalah hari pelantikan pengurus baru Ikamaru yang akan memimpin dan menggerakkan organisasi ini ke depan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap masyarakat Bandar Baru di Jakarta dan sekitarnya yang telah dengan sukses membentuk suatu paguyuban yang luar biasa yang kita cintai, dan dengan harapan kepada pengurus yang telah dipilih untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan semangat dan kerja keras. Bapak-bapak dalam menjalankan organisasi wajib untuk diberikan dukungan yang penuh kepada pengurus yang baru saja dilantik. Saudara-saudaraku sekalian, organisasi Ikamaru ini adalah ujung tombak dari organisasi kita, baik di tingkat kabupaten yaitu Sepribawus Pidijaya maupun untuk Taman Iskandar Muda. Mereka adalah wajah kita masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya. Untuk ini yang akan mengimplementasikan program-program kita, menjaga komunikasi dengan warga dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan masing-masing. Kepada pengurus yang baru saja dilantik, saya ingin mengingatkan bahwa amanah ini bukanlah tanggung jawab yang kecil. Ini adalah panggilan untuk berkontribusi dalam memajukan organisasi yang kita cintai ini, dan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, terutama kontribusi kita untuk rekan-rekan kita di daerah. Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus semuanya akan menjalankan tugas ini dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan. Jadilah pemimpin yang bijaksana, yang mendengarkan aspirasi masyarakat, saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Berbagai tantangan yang ada akan kita hadapi ke depan. Bapak dan ibu-ibu adalah harapan untuk membawa perubahan-perubahan positif dalam masyarakat kita yang kita cintai. Mari kita bekerja bersama-sama, bersatu dalam visi dan misi organisasi ini dengan bekerja keras, kejujuran, dan kepedulian kita semua. Kami yakin kita dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan. Ingatlah bahwa kekuatan organisasi terletak pada solidaritas sebagai suatu keluarga besar, yaitu keluarga besar masyarakat Aceh di Jakarta pada umumnya. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Selamat menjalankan tugas dengan baik. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan keberkahan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas ini. Jangan ragu untuk mencari bimbingan dan dukungan dari para penasehat juga yang lebih senior, dan mari sama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi organisasi yang kita cintai ini. Terima kasih atas
perhatian dan kerja keras saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pidi Jaya tanah kelahiran, mengadu nasib di negeri Qatar. Kalaulah Said Malawi memberi sambutan, memang berkelas gaya saudagar, luar biasa. Baik hadirin yang berbahagia, dan barusan kami melihat ada rombongan dari Cibinong yang Tuku Mustafa dan kawan-kawan. Selamat datang. Menyokat hidup bu anakku kali ini bu. Karena jauh dari Cibinong, saya khawatir macet, hujan, belum makan. Jadi rombongan Cibinong kami silakan menikmati hidangan makan malam terlebih dahulu. Baik hadirin yang berbahagia, saat ini tentunya kita akan sama-sama nanti akan mendengarkan ceramah agama dari guru kita, tentu kita yang hadir. Namun sebelumnya, pastinya pada setiap peringatan Maulid kita akan bersama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum tunggu menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramahnya, mari bersama-sama di ruangan yang megah ini kita akan membesarkan baginda Nabi dengan bersalawat kepadanya. Untuk itu kami mohon kehadirannya Tengku Yusri Langgin, Tengku Yusri Langgin untuk memimpin pembacaan salawat, dan tentunya akan kita ikuti bersama-sama. Kepada Tengku Yusri kami silahkan untuk mengambil tempat di atas panggung dan memimpin pembacaan salawat pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita yang hadir pada kesempatan ini merindukan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain melaksanakan takwa, tentu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Maka dari itu, untuk memuliakan baginda Nabi dengan segala hormat kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالهادي رسول الله
وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمان إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمان ومن هم ومن غمان بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kami mohon kepada hadirin hadirat Islam dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan lantunan salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan bersama-sama di ruangan ini. Insyaallah di mahsyar kelak baginda Nabi akan mengenal dan mengingat kita, dan insyaallah beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, maka sampailah waktunya untuk sama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita pada kesempatan ini. Namun sebelumnya, di saat kita bisa berkumpul bersama seperti ini, di saat kita bisa tersenyum menyapa satu dengan lainnya, kita bisa menikmati hidangan dengan lezatnya, kita bisa berjalan kemanapun yang kita suka. Tapi di saat yang sama, hari ini nun jauh di sana, tepatnya di Palestina, saudara-saudara kita sedang hidup dalam kesusahan. Bayangkan hadirin yang berbahagia, seorang ibu yang melahirkan anaknya, maka dia pun yang menguburkannya. Seorang bapak yang mengazankan anaknya, hari ini si bapak yang mengazankan anaknya ketika diantarkan ke kuburnya karena dibom, karena peperangan yang dahsyat ini. Maka hanya doa
yang bisa kita panjatkan sebagai bentuk rasa solidaritas, sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah kita, sebagai bentuk ukhuwah kebersamaan sesama muslim kita, di mana kita tidak hanya membanggakan Islam itu kal jasadil wahid, Islam seperti tubuh yang satu. Ketika satu anggota badan sakit, maka semua akan merasa sakit. Hari ini berbahagia, saudara-saudara kita sedang sakit, kita hari yang berbahagia. Maka kesempatan tanya kepada semua yang hadir, apakah siap pada malam ini kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Siap? Siap. Doa saya yakin siap, bahkan sudah sangat sering kita lakukan. Karena tidak ada wadah bagi kita untuk menyalurkan sesuatu yang mereka butuhkan. Tapi alhamdulillah, Bapak Ketua kita, Pak Ika Maru, Bapak Bang Jet, saya lebih akrab dengan Bang Zakaria, Bang Jet, sudah mendapatkan satu organisasi yang bisa menghantarkan apapun yang kita berikan pada malam ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka pada malam ini saya ingin bertanya kepada seluruh jamaah yang hadir, siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Siap memberikan harta terbaik untuk Palestina? Siap memberikan uang Anda malam ini untuk Palestina? Kumpulkan, keluarkan di dompet Anda harta terbaik Anda. Nanti ketika guru kita akan menyampaikan tausiahnya, kita akan masukkan ke kotak-kotak amal yang akan diedarkan oleh panitia. Kenapa tidak sekarang? Karena guru kita mungkin akan sedikit menjelaskan tentang keprihatinan ini, sehingga kalau tadinya mau keluar 1 lembar, jadi 2 lembar. Mudah-mudahan. Ingat, biasanya yang merah di belakang, yang warna-warna hijau itu paling kuning bagian depan. Ambil yang paling belakang, nanti masukkan ke kotak-kotak amal yang akan diedarkan oleh panitia. Siap semuanya? Baik, nanti kita hitung jumlahnya dan kita akan distribusikan melalui organisasi yang sudah ditentukan tadi, insya Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita. 1 rupiah yang kita berikan pada malam ini akan bermanfaat bagi mereka. 1 rupiah yang kita keluarkan pada malam ini akan sangat membantu mereka. Bayangkan hadirin yang berbahagia, setelah Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, ketika kita melihat botol-botol mineral yang kita minum, mungkin hanya 1-2 teguk, lalu kita letakkan kembali di meja di tempat duduk kita. Tapi bagi mereka, setetes air mineral hari ini sungguh sangat berharga. Maka dari itu saya ingin mengetuk hati kita semua yang hadir. Nanti pada saat kita melakukan donasi dan penggalangan dana ini, kita berikan harta terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik hadirin yang berbahagia, maka sampailah waktunya untuk kita dengarkan ceramah agama sekaligus menutup pertemuan kita dengan pembacaan doa. Maka kepada yang mulia Al-Mukarram Dr. Tuku Amri Fatmi Aziz LCMA kami silahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah. Cek son. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Amma ba'du. Kemuliaan dan salam takzim ulun tuan kepada abu-abu gure-gure bukannya yang berhadir di bauronyo, di bak malamnya di sini, baik yang bekalan itu ataupun yang duduk ikut. Nah, kemudian salam takzim kepada Ketua Bamus Pijai, Bang Said. Alhamdulillah terakhir saya jumpa beliau di Banda Aceh. Sekarang alhamdulillah berjumpa kembali di sini, jauh-jauh datang juga dari Cibinong. Salam takzim kepada Abu di Papua berhadir. Kemudian kepada Bapak Lurah yang ikut berhadir membersamai kami, tidak merasa sendiri walaupun kami semua dari Aceh, tapi kami berbangga Bapak Lurah menjadi salah satu tokoh pengayom bagi masyarakat Aceh di sini. Terima kasih kami dan juga kepada Bapak Ibu Camat dan Ramil dan Kapolsek. Kemudian yang saya muliakan Ketua baru IKA baru yang terpilih Bang Zakaria Ajalil. Cocok beliau jadi ketua. Urang raya banyak, ya. Lagi betul-betul pijai, ya. Pijainya bahasa Indianya pijai, ya. Jadi pemain film India. Ya, jadi ada perlu makanya anda pegang ini ikan maru pijai, ya. Ikan maru pijai, ibatin itu, ya. Ya, selamat kepada Bang Zakaria, ya. Kepada seluruh pengurus ikan maru yang sudah dilantik, kami ucapkan selamat bertugas untuk menjaga kemaslahatan bersama masyarakat Bandar Baru dan juga masyarakat Pidijaya secara umum. Kemudian yang kami muliakan juga kepada Ketua Panitia, seluruh saudara-saudara adun-adun, ado-ado yang kahet bekerja demi untuk mensukseskan acara kita di Bauronyo. Yang saya muliakan, takzim kehormatan kepada seluruh tamu undangan, baik dari Pidijaya dan juga dari PD, ada tadi juga dari masyarakat paguyuban Aceh dari luar juga yang datang, dari luar Pidijaya, ada dari PD, dari Pupi tadi, ada ikut hadir juga. Kemudian dari semuanya yang berhadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dulu saya ingin buat perjanjian kita dulu. Ini kita rencananya sampai jam berapa? Jam 10:30 atau sampai jam 10:45 atau paling lama jam 11? Sampai jam berapa? Paling lama sampai jam 11. Ya, saya bilang tadi jam 10:30, 10:45 atau jam 11. Sampai mana? Nyong ngakai orang Aceh yang ada di pilih. Pilihannya cuma 3 ditambah 4. Apa 4-nya? Jam 12 katanya. Makanya selama ini yang kita pilih bupati dan gubernur hanya yang muda-muda. Nyong tersebut, ya, yang pas ke urun roh hanya dalam pilihan. Hanya terangkai katanya. Baik, insya Allah saya ingin kisahkan sedikit. Ya, alhamdulillah dulu Teguh Muhammad yang tahun lalu beliau menelpon saya untuk kalau bisa buat acara bersama kita dengan masyarakat Bandar Baru di sini. Tapi satu dan lain hal tidak terlaksana pada tahun lalu. Alhamdulillah dihubungi kembali, dibuat jadwal sejak dari awal, sudah hampir 2 bulan sebelum ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini terlaksanalah acara kita, alhamdulillah. Maka yang penting sebenarnya bukanlah kehadiran kami di sini, tetapi yang penting adalah saya hanya baca doa saja nanti. Yang penting adalah kerjasama yang bersejarah ini atas nama masyarakat Pidijaya
terutama adalah masyarakat Bandar Baru. Belum ada sejarah masyarakat Bandar Baru khusus ngumpul seperti ini, seperti pada malam ini, dan memenuhi satu ruangan ini. Ini sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan semuanya untuk masyarakat Bidan. Kemudian di sini juga saya sampaikan ada hadir banyak, tentu saya mohon maaf ada guru-guru kita yang saya belum kenal mungkin secara langsung. Tapi saya tahu di sini banyak guru-guru semua yang ikut berhadir di sini. Yang ini menjadi suatu kekhususan daripada masyarakat kita Aceh, di mana masyarakat Aceh itu berada, guru-guru semua yang ramai, walau dari Gunung Road. Ya. Dan kebiasaan orang Aceh juga adalah suka sama gurendro. Menyatakan gurendro dah menapak. Kenyaman. Salah satu bukti malam ini, sudah sampai merantau ke Pulau Jawa, yang ceramah guru kampung. Ya, yang ceramah guru kan harus dari kampung, dari Bandar Baru lagi. Ya. Jadi nyok kaget ono, tinggal nak ambil undang ni tuan. Ya. Maju betul, baik itu haba-haba orang kampung ro dia, ya. Itu haba orang kampung bok gitu, ya. Ya benar. Kemudian saya sampaikan juga di sini banyak anak-anak muda kita Aceh yang berkarya di sini. Saya ingin perkenalkan salah satu anak muda kita Aceh yang berkarya juga di sini pun hadir bersama kita. CEO daripada aplikasi Bisa Top Up. Tahu Bapak Ibu? Bisa top up untuk beli semua, untuk membayar semua tagihan-tagihan secara nasional. Ini aplikasi nasional. Ya, bayar pulsa khususnya itu sangat murah dan yang lain. Bukan mempromosi, tapi Anda minta kamu. Jadi bayar listrik, bayar apa saja hari ini itu cukup dengan satu aplikasi yang dibuat oleh Anda kampung menanya. Namanya Bisa Top Up. Keuntungan daripada ini itu juga kembali ke kampung. Keuntungan orangnya dikirim ke kampung. Coba adinda kita Firman bangun. Ya, ini CEO Bisa Top Up. Ya, yang belum dedepu belum mikir, baik dedepu kan cuma urut yang buat, ini mikirnya biji. Ya, jadi yang belum mendownload silahkan mendownload Bisa Top Up, beli listrik, beli apa saja, cuma tahu urutan ini kampung dia. Keuntungannya ada kembali kepada orang kampung kita juga. Kemudian generator yang Allah muliakan, namanya suara mic mangan juga mana? Yes, ya? Jelas, alhamdulillah. Cuma malamnya yang hana terkesiju, ya, hana terkesiju. Tetapi alhamdulillah malam ini turun rahmat Allah, yaitu turunnya hujan kemarin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit di awal saya ingin kisahkan. Ulun tuan berasal dari Ujung Lebat, lahir di Ujung Lebat, lewat Langkin, ya, Lumputu. Kalau dari lewat Langkin menuju ke Ujung Lebat, belok kiri nanti ke Jindim. Kalau lurus menuju kampung saya, itu lebih kurang 3 km dari pasar Subuh Lumputu. Saya sekolah di SD Ujung Lebat. Kemudian setelah itu pergi menyambung madrasah sanawiyah di Masjid Al-Falah belakang kedai ikat Lumputu, ya, Masjid ikat. Di situ saya sekolah selama 3 tahun sampai selesai tahun 1997. Selesai di situ. Sebenarnya saya ingin sekolah di dulunya itu di Jemalah Amal. Karena maklum alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi kita adanya madrasah Jemalah Amal. Tetapi Dupegah 5 haine beda sekolah di sini dari dia. Jangan sekolah di situ boleh. Kenapa? Karena mak hansip belanja untuk berbulanan. Mama janji nanti kalau sudah tingkat SMA
kita kumpul selama 3 tahun dulu, nanti tingkat SMA boleh kuliah, boleh sekolah, masuk pondok pesantren yang di Banda Aceh. Cari di Banda Aceh boleh, tapi kalau sudah boleh dulu. Maka saya percaya dan yakin kepada ibunda, kepada mak mengatakan demikian. Akhirnya saya sekolah alternatif lah. Hana yang Pak Dayak, nah yang mirip-mirip Dayak. Karena kebanyakan daripada guru-guru jemaah amal mengajar juga di Darul Falah. Sekolahnya hanya 3 ruang saja. Sampai hari ini 3 ruang saja, tidak lebih. Macam swasta sampai royo, alhamdulillah ya. Lalu saya melanjutkan sekolah Nurul Islam Anak Bangsa Banda Aceh itu pada tahun 97 sampai tahun 2000. Itu adalah madrasah ataupun daerah yang baru dibuka pada tahun tersebut, baru pun waktunya. Selesai tahun 2000 kami berangkat ke Kairo, Mesir dengan tes dibuat dapat beasiswa. Selanjutnya kami berangkat ke sana sampai selesai S1, kami lanjut S2. Sedang menyelesaikan S2 tahun 2006 baru balik ke kampung. Jadi hampir 5 tahun lebih saya tidak balik. Baru setelah damai, Aceh damai, tidak ada lagi perang. Kemudian setelah itu tidak ada lagi tsunami, bekasnya juga sudah tidak ada. Saya balik 2 bulan, habis itu balik lagi ke Kairo menyelesaikan S2. 2010 selesai S2. Pulang menikah ke Sydney dengan istri saya adalah orang sekolah di Kairo juga, tapi berasal dari Sydney di Belangasan. Maka hari ini saya berdomisili di Belangasan Sydney. Kemudian 2014 dapat beasiswa daripada Gubernur Aceh ataupun dari Pemda Aceh, beasiswa S3. 2014 balik lagi untuk melanjutkan S3 di Al-Azhar. Alhamdulillah selesai Januari 2018 kami balik pulang, sudah selesai S3, alhamdulillah. Nah, yang ini kami sampaikan adalah pada saat itu kenapa segera ingin menyelesaikan S3? Karena di Al-Azhar, khususnya Al-Azhar Mesir, mengambil S3 itu tidak boleh kecuali bagi mereka yang lulusan S2 dari Al-Azhar. Nggak bisa dari universitas lain mengambil S3 di Al-Azhar, tidak bisa. Lulus S2 di situ baru boleh mengambil S3. Jadi kalau sudah lulus S2 tidak mengambil S3, bahasanya itu cukup haruo. Dok kena hijau S3-nya hati hijau, kanyo kaji hijau lebih hana kamu. Jadi itu yang menjadikan ini. Walaupun ibunda saya meninggal pada saat saya mengambil S3, saya sedang pergi tahun 2014 berangkat pergi S3. Ibunda saya meninggal sesaat sebelum saya landing di Kairo. Jadi kami minta ke airport di Banda Aceh, sudah pamit semuanya. Saya janji setahun setelah saya di Kairo saya balik untuk menjemput ibu. Tapi ternyata saya landing di Kairo 2 hari setelah beliau antar. Saya landing di Kairo, ibunda saya sudah tidak ada. Ya, yang pasti beliau sampaikan jangan pulang kalau kuliah belum selesai. Baik, punya kuliah anak selesai. Saya bilang, wah tidak, saya pulang setahun. Jangan pulang setelah selesai pulang. Rahasianya ternyata betul. Tidak perlu pulang karena itu sudah tidak ada lagi. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Ya, setelah kami pulang, ada banyak tawaran. Tawaran ke Malaysia, ke Brunei. Kemudian juga ada tawaran ke Jerman, ke Eropa. Karena waktu kami di Kairo, kami sudah pergi ke Swiss, Prancis, begitu juga ke Spanyol, ya, dalam kajian agama Islam. Jadi tawaran keluar itu sudah banyak sebelum saya pulang, apalagi setelah selesai S3. Tapi kami memilih sampai hari ini, ketika pulang ke sini juga di Jakarta itu banyak tawaran juga. Saya ingin sampaikan, yang turun kampung belum pernah sampaikan. Banyak tawaran juga. Tetapi kami memilih untuk tinggal di Sydney, di Fiji.
Tidak tinggal di Banda Aceh juga tidak. Tidak tinggal di Banda Aceh tidak. Tapi di sini sampai hari ini. Makanya ada sebahagian yang pikir kalau saya ini tinggal di Banda Aceh. Enggak mungkin, banyak kajian dan yang lain itu di Banda Aceh. Kalau di sini di kampung, lo kampung menasah duluan sebut, kadang tidak dibuat live. Kenapa? Saya ngomong pakai bahasa Aceh. Yang ikut di MV saya itu sudah keliruan Aceh benar. Jadi mereka marah, mana saya ini tidak fair. Kenapa pakai bahasa Aceh? Makanya saya tidak live kalau lagi turun mengajar di kampung-kampung. Nah, kenapa kami memilih tinggal di sini, di Pidi, begitu juga di kampung, sampai hari ini juga pulang ke kampung mengajar di Menasah di kampung? Adalah ini sebuah pesan kepada saudara-saudara kami yang lain dan kawan-kawan yang lain juga. Pertama adalah firman Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Kata Allah, tidaklah pantas bagi semua orang mukmin itu pergi berperang. Anjing mandung jak berperang. Tapi ada sebahagian dari mereka yang pergi yatafaqahu fid-din untuk memperdalam ilmu agama. Sebahagian pergi memperdalam ilmu agama. Liyunziru qaumahum, agar supaya dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, kalau pulang ke sana menyewa gede. La'allahum yahdharun, agar kaumnya itu mendapatkan peringatan. Jadi jak pergi berperang saja Allah enggak kasih pergi semua, beda betul. Tapi sebahagian tuntut ilmu agama, nanti kasih pelajaran bagi kaum kalau sudah pulang. Jadi kaum terus. Kalau pergi berperang saja jangan semua. Maka minta rezeki, minta nafkah, minta kerja, menancik perang mandam baik mandum, sebahagian untuk ilmu. Setelah untuk ilmu, baliklah pulang ke kaumnya. Maka dalam hal ini kami mengamalkan kaum, di antara kaum itu adalah Aceh, dan Aceh itu adalah Burung di sini. Itu pertama alasan. Yang kedua adalah kebiasaan orang Pidi, Gedanyong Pidi dan Pidi, saya katakan Pidi Jaya itu Pidi. Cuma bedanya Pidi Jaya sudah berjaya, tinggal Pidi yang jamun Pidi ya. Yang Pidi Jaya Kadaya itu. Bedanya apa? Kita lihat Pidi ini adalah seperti orang Padang. Kalau Bapak Lurah, orang Pidi ini seperti orang Padang di Indonesia, suka merantau. Kalau di Aceh itu Pidi. Dari semua Aceh, orang Pidi yang suka merantau. Walaupun orang lain ada, tapi Pidi suka merantau. Sehingga ada satu kesan di kampung, kalau mau sukses, pergilah merantau. Kayaknya benar. Kena nak belanja, kena dempu-dempu, jangan merantau. Maka kalau pulang dari rantau, harus nampakkan hang dengan kamu sukses juga, walaupun baik utang atau. Jadi waktu itu bagi LP yang baik menu. Ya, makanya kena orang waktu itu kosnya besar untuk pulang. Maka yang tujuh, menyahana sukses juga mesti dia merendong ni. Itu adalah mindset orang Pidi. Mindset kalau ingin sukses keluar, jangan di kampung. Jadi kalau demikian, kalau di kampung, kita jangan nama maju di kampung. Maka ini sampai urutnya Pidi Jaya ada lagi Cipinok sebuah universitas perguruan tinggi nanti Pidi dan Pidi Jaya. Yang negeri, yang padahal menteri yang bertugas menegrikan universitas seluruh Indonesia itu orang Pidi. Tunjukkan mana 4 ini. Yang bisa kita banggakan itu Pidi dan Pidi Jaya. Kita punya gubernur Ibrahim Hasan.
Kita punya gubernur Pak Syamsuddin Mahmud almarhum. Kita punya gubernur Pak Azwar. Kita punya gubernur Abu Toto. Yang terakhir, tunjukkan sisa-sisa yang mereka tinggalkan untuk kemajuan pendidikan, bukan jalan, pendidikan untuk anak cucu. Mana dia? Hah? Hana kan? Hana. Tapi dia orang pilih, kan? Orang pilih. Maka kami melihat ada masalah betul dengan masalah kita orang pilih. Memang kita ingin sukses keluar, tapi kenapa kami ingin ke kampung lagi? Hana pikir kampung pakai. Sampai kepada pemimpin dalam sejarah, saya katakan kepada Abu Toto juga. Sampai Abu Toto Drone adalah sebagai gubernur yang terakhir dari Fiji. Kenapa tidak ada contoh untuk kami ke depan? Yang seandainya Drone juga gubernur Aceh, lu buat lagi Drone buat atau gimana? Seandainya Inalman Drone juga gubernur dari Fiji, lu buat lagi Drone buat atau gimana? Hanya satu nanti kan untuk Fiji. Nah, saya melihat ada masalah dengan kita di Fiji ini. Kita betul ingin sukses di luar, tapi ingatlah untuk balik ke kampung. Dari sisi pikirkan untuk sukseskan di kampung. Maka kami tinggal di kampung, salah satu adalah untuk membagikan pemahaman anak-anak muda, kawan-kawan yang sedang kuliah saat ini. Ayo, kalau kalian sudah selesai, bisa juga mengabdi ke kampung. Wow, kampung. Hana mesti orang berfikir bahawa mereka hebat di luar, ke S2, S3, ke higher di luar, yang hana cocok orang tinggal di sini, hana cocok yang ulu-ulu, hana cocok tinggal di Merdu, hana cocok pasti paling pun pada Aceh lah. Itu mindset zaman dulu, itu buang mindset itu. Saya dikatakan sama anak-anak muda yang sedang kuliah, itu buang mindset itu. Justru sekarang adalah pikirkan bagaimana kampung halaman itu kita berdayakan dengan teknologi yang sudah ada ini. Saya kasih dua contoh. Ya, dua contoh bagaimana Rasulullah, dari Rasulullah yang pertama, dari Rasulullah dan juga dari salah satu contoh di Swiss. Saya kasih contoh di Swiss. Kita tahu setiap bulan Desember itu ada namanya pertemuan ekonomi dunia. Pak, itu pertemuan ekonomi dunia. Setiap Desember, bulan puncak musim dingin, forum ekonomi dunia yang paling populer, yang hampir presiden-presiden dunia mengumpul di situ. Davos, pernah dengar ya? Forum ekonomi Davos, Swiss. Davos ini adalah kampung di Swiss yang kalau musim dingin itu saljunya paling tebal. Jadi orang cukup bawah tidak gede, betul, salju berasa. Tetapi kampung Davos ini, kampung kecil dia kota kecil, bukan kota besar. Ubik kota Baujong gitu. Paling lemai salju loh. Tapi kampung Davos ini, dari kampung ini ada 3 orang tokoh ekonomi dunia lahir dan berasal dari daerah Davos ini. Mereka berpikir, apa yang bisa kita sumbang untuk kampung kita? Mereka buatlah sebuah inisiasi bagaimana forum ekonomi, diskusi ekonomi dunia yang penting-penting itu kita buat setiap tahun sekali. Kita undang pakar-pakar ekonomi dunia bicara tentang ekonomi dunia ke depan seperti apa. Yang dapat Pak Kampung Menu. Karena mereka ahli ekonomi, bergerak di bidang itu, mereka ingin jadikan kampung mereka terkenal gara-gara itu. Maka hari ini sampai hari ini, inspirasi dan juga usaha mereka membuahkan hasil. Hari ini pertemuan forum dunia tingkat tinggi itu dibuat di Davos. Siapa yang menggagasnya? Orang kampung Davos yang mereka memang sudah terkenal di luar, tapi pikir untuk kampung. Satu contoh, ya, satu contoh.
Contoh dari Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita rayakan juga. Contohnya mana? Rasulullah perantau atau bukan? Ya? Rasulullah perantau. Rasulullah perantau. Beliau di kampung dalam tanda kutip harus keluar kampung. Lagi saya masih payah pulang dari kampung mungkin. Tetapi ketika Nabi sukses berjaya di luar, membuat sebuah negara di Madinah, beliau balik ke kampung tidak? Balik ke kampung ngapain? Untuk tinggal di kampung atau ingin merubah kampungnya? Beliau rumah kampung beliau Mekah itu, walau beliau tak tinggal lagi di situ. Nabi Muhammad sosok perantau sejati. Beliau tak balik tinggal di Mekah tidak. Sehingga ketika Nabi Fathu Mekah dulu, sebahagian para sahabat sudah berpikir Nabi Muhammad sudah tak balik lagi di tempat kita di Madinah. Kenapa? Ya beliau sudah berhasil menaklukkan kampung beliau dan beliau sudah berkuasa di kampung beliau. Ngapain balik lagi ke sana? Tapi Nabi mengatakan, aku ini orang Mekah, kata Nabi. Kalaulah aku orang Mekah, tapi aku ingin kalau seandainya aku dilahirkan selaku seorang Ansor, orang Madinah, aku akan balik ke Madinah, kata Nabi. Nabi balik pulang ke Madinah, ke kampung perantauan, sampai beliau meninggal di kampung di perantauan beliau. Tapi meninggal beliau di perantauan sudah berhasil mengubah kampung halaman. Beliau berhasil mengubah kampung halaman beliau, bahkan menjadikan kampung halaman nomor 1 perantauan beliau nomor 2. Betul kan? Ya, kampung halaman nomor 1 hari ini. Maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya mengajak juga, ayo merantau seperti Nabi. Buatlah perusahaan di sini, buatlah kesuksesan di sini, buatlah kerajaan di sini, silahkan. Tetapi kerajaan yang kita buat juga jangan lupakan kampung halaman. Nanti sukseskan kampung halaman kita. Walau kita nanti balik lagi menyukseskan di sini bersama dengan Bapak Lurah. Lihat orang Aceh banyak yang sukses di sini, banyak yang berjaya, banyak yang bayar zakat. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi lihatlah seperti Nabi Muhammad SAW. Walau tak balik tinggal di sana, ubah kampung kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ini pesan sedikit yang pertama ingin kami sampaikan kepada kita semua. Ayo, kawan-kawan yang masih muda, saya lihat banyak anggaplah kawan-kawan muda di sini. Buat usaha kalian sebaik-baiknya di sini. Buatlah kebudayaan di sini, tapi ingat kampung halaman kita sama-sama pikirkan untuk kita perbaiki bersama. Ini pesan kami yang pertama. Pesan kami yang kedua adalah kepada kawan-kawan. Sebenarnya generasi kita saat ini itu berada di mana? Nyolongan sudah mungkin pulang-pulang betul, karena orang kampung di luar. Generasi kita saat ini itu berada di mana? Kami, saya ini, dan juga kawan-kawan yang di bawah saya yang muda-muda, Lutfan lahir tahun 82. Saya lahir tahun 482. Pada saat konflik itu saya dibesarkan dalam kondisi konflik. Dan saya pernah bersama-sama Logalan bagaimana Abdullah Syafi'i Panglima Agam dulu tinggal di kampung saya. Saya hidup di dalam konflik. Maka generasi kami, generasi anak muda, sekarang itu adalah generasi konflik yang kadang pendidikan mereka kurang bagus. Hanaman pun pendidikan itu dua macam yang alhamdulillah karena kami generasi konflik. Setelah kami tahun 2000 itu sudah ada generasi yang lebih baik sekarang. Pendidikan mereka lebih baik. Maka yang harus kita pikirkan saat ini adalah bagaimana pendidikan di PD dan PD Jaya itu harus lebih baik dari dulu.
Yang harus kita betul, anak-anak kita harus mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, anaknya lembaga-lembaga pendidikan yang lebih baik. Siapa yang buat itu? Kalau hari ini mau pendidikan lebih baik, ayo bawa anak-anak kita ke Bogor, bawa anak-anak kita ke Bekasi, bawa anak-anak kita ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, supaya pendidikannya bagus. Kenapa? Karena pada masa konflik kita tidak mampu menciptakan pendidikan yang bagus. Sampai kapan anak-anak Aceh kita ekspor keluar belajar agama? Ada nggak dalam sejarah bahwa orang belajar ilmu agama itu keluar Aceh, bukan orang luar masuk ke Aceh? Ada nggak dalam sejarah? Ada dalam sejarah awal dua yang belajar Aceh. Karena kita konflik di Aceh dalam masa yang lama, sehingga kita tidak ada mungkin pendidikan yang jadi tidak rame-rame yang belajar Aceh. Maka saatnya saat ini kita semua mesti memikirkan ke situ. Suatu saat kita akan bawa orang-orang luar ingin belajar ilmu agama, kemana dia? Ke Aceh. Kenapa? Negeri syariat. Mungkin Bapak Lurah sendiri juga berpikir begitu. Cucu saya kalau saya bawa ke Aceh belajar ilmu agama, kemana Ustaz? Karena Aceh negeri syariat. Bapak Lurah kalau pergi ke Aceh, nggak ada wanita yang nggak pakai jilbab di Aceh. Semua mereka pakai jilbab. Mahasiswa dari luar Aceh yang kuliah di Universitas Syah Kuala semua mengatakan bahwa sungguh nyaman tinggal di Aceh dan tenang walaupun non muslim sekalipun. Artinya bahwa Aceh ini betul-betul daerah modal besar ke depan yang harus kita pikirkan kawan-kawan muda. Maka kalaulah sukses di sini, jangan lupa untuk kita sukseskan kampung kita di Aceh. Good. Yang undang-undang pun yang ingin sampaikan kepada Saudara Nun yang tiba malamnya takut endruk hai negeri menyeka abi-abi ataupun ke akhir. Psikolognya kalian bersiapnya untuk kotak sumbangan. Kotak sumbangan silakan untuk saudara kita di Palestina diedarkan sambil ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Saudara Nun, Ado dan Adun yang Allah muliakan. Ada undang-undang yang lain ingin saya sampaikan di sini, tapi ini adalah curahan hati beberapa saudara kita di Aceh. Begini curahan hatinya, Ustaz. Kenapa orang Aceh itu orangnya sukses itu dalam dicucuk gading do. Orang Acehnya jaga diam, menyasino yang itu lain dari itu. Yang sudah di orang Aceh ini. Di Aceh, lontanya mau orang-orang, untuk orang Aceh itu nalingan. Jangan lupa memakai dalam video. Ibu pegang ni orang di sini bahawa orang Aceh yang menyambut kesuksesan dalam itu. Pantino yang wajar ramai-ramai dari itu lagi yang lapor. Nyanyi juga, maya itu ino, nalingan. Lo, kata bukan lo. Saudara lo yang dimuliakan Allah, kita jawab oleh Tuhan. Masalah ini empat juga. Masalah ini bakal. Oleh Tuhan ingin Tuhan sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi oleh Tuhan dan bagi kita yang maju. Pertama adalah jangan kita berpikir kalau kita saja seperti itu, bukan. Orang lain juga, bangsa lain, suku lain juga kadang seperti itu, iya. Ada masalah kekurangan dengan mereka juga. Tetapi karena kita jarang namungan dengan orang lain, tentang hanya tindakan juga dari nanti. Sehingga kita ada perasaan merasa hina-hina terhadap diri sendiri. Perasaan hina terhadap ulun-ulun-ulunnya hadir. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Kalian itu orang mukmin itu tinggi. Kalau ada juga, Ustaz, kita tak bisa untuk menyembunyikan. Ada di antara kita yang kadang
bersama. Kalau ada satu kawan yang sukses, yang lain dia kadang mudah mengkhianati. Kenapa? Apa yang bisa saya jawab dalam masalah ini adalah yang bisa kita berikan jawaban di sini. Kita tidak terdidik dalam masa pendidikan kita untuk bagaimana sukses kita itu bersama dan kita bekerja sama kooperatif dalam membuat sebuah kesuksesan hidup. Dalam pendidikan kita diajarkan selalu ada nomor satu orang, nomor dua satu orang, nomor tiga satu orang, yang lain tidak punya nomor baru ramai. Maka kita terbiasa dalam dunia pendidikan dididik hanya ada nomor 1, 2, 3, 3 orang saja, tidak boleh yang lain. Tidak ada nomor 1, 100 orang, nomor 2, 200 orang, tidak ada begitu. Tapi tetap satu orang. Ini sistem pendidikan yang telah mendidik kita hari ini, sehingga kita tidak bisa melihat yang bagus cuma satu saja, yang lain tidak bisa dihargai. Itu faktornya dari pola pendidikan model baru yang salah, sehingga muncul udah dari dosa. Tidak mampu menghargai orang lain yang sama dengan dia. Selalu sifatnya bersaing. Dalam pendidikan juga bersaing, bukannya sama-sama menyukseskan. Padahal pendidikan, bagaimana kalau kita dapat juara satu sama-sama, gimana? Bisa nggak? Kenapa? Apa salahnya? Pak Sabo sekolah buat di sekolah kita buat misalkan juara satu itu 95 sampai 100 juara satu. Kalau ada 100 orang dapat demikian, ya udah juara satu 100 orang, apa salahnya? Nah, satu aja ini. Sehingga yang apa namanya, yang merasa ditundangi, yang merasa dikecewakan, berapa orang? Banyak. Ini tidak baik, tidak fair sistem pendidikan demikian. Bukan sistem pendidikan kooperatif. Kemudian apa lagi Ustaz? Kenapa dulu baru bedanya orang saling mengerti, hanya saling menghargai pakar? Ada juga yang mudah dalam maaf mereka mudah tambah saja. Wadah orang pajak dari sisi saya pergi dari sisi ke Banda Aceh sendiri. Ada satu mobil yang saya lihat. Mobil ini mewakili. Biasakan di mobil ada tulisan itu di belakang mobil. Ada biasanya truk, mobil-mobil yang bukan mobil bagus lah, tapi mobil-mobil apa? Mobil truk, mobil angkut pasir ya. Pokoknya biasanya mereka suka tulis-tulisan di belakang. Tapi kalau mobil mewah, Lexus atau yang ini dua dengan yang biasa loh ada begitu. Tapi yang model-model yang bekerja kasar mereka tulis sesuatu di belakang yang kadang lucu. Ada satu tulisan yang saya dapatkan ini mewakili urutan wajah dan mudah ini. Tulisannya, teruslah bekerja sampai orang lain mengatakan nyajalanun. Hanya dengan teruslah bekerja, yang motor yang juga motor mobil truk yang ngangkut pasirnya. Teruslah bekerja sampai orang-orang di sekelilingmu mengatakan nyajalanun. Itu saudara saya. Bekerjalah sampai orang-orang di sekelilingmu mengatakan nyajalanun. Itu saudara saya. Apa artinya? Baru ibadah ziarah banyak. Wadah kaya. Wadah kaya baru ibadah atau wadah kaku saya wadah kaya. Oh ya jangan lo. Sampai kamu menolak yang coba ini pun. Lepas pegang, apanya mewakili perasaan orang Aceh kebanyakan enggak? Mewakili tidak? Mewakili. Betul. Motor angkut anunya ringan tuan-tuan. Ini mewakili perasaan dia. Pada saat dia kondisi demikian, tidak ada yang menghargai dia. Maka ketika dia sukses, baru orang lama-lama menghargai dia. Kenapa demikian? Dan ini maaf kakak, sampai di pusat ini juga kadang bapak itu merasakan tingkat pusat, tingkat atas ya, yang tingkat level atas.
Kalau satu masuk di pemerintahan, yang lain merasa bahwa kami kok nggak dilihat. Tiganya selama di Kementerian, selama dia jadi menteri kok nggak lihat saya gitu. Selama dia menjabat ini, kenapa mengajak kita gitu? Lihat nggak itu? Terlihat. Itu dari akar bawah terasa seperti itu sampai saya pikir juga sampai ke sini juga level antar orang Aceh di sini juga begitu. Apa sebabnya? Karena kita tidak mampu untuk kooperatif ketika kita dalam keadaan sulit dan susah begini. Kita tidak pernah kooperatif begitu. Kita tidak mampu untuk bersama-sama ketika kesusahan. Maka ketika seseorang berhasil sukses dengan sendirinya, dia nggak merasa tanggung jawab terhadap orang di samping. Waktu dia sekolah, nggak ada yang membiayai, nggak ada Haikal, Pak Hana, Abu aja, pokoknya kayak gitu. Begitu juga mungkin kawan-kawan yang merantau di sini, ketika mencari kerja di awal-awal, itu nggak ada yang mau memfasilitasi. Baru ada pernah, pokoknya nggak perlu UPUD. Ya, makan apa yang bisa. Kerja semampunya, saya bantu. Karena kita suka berlepas tangan dari awal. Ternyata nanti yang kita berlepas tangan dari itu, itulah yang sukses nantinya. Maka dia tak merasa bertanggung jawab untuk melihat kita. Maka oleh sebab itu, kita jauh saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ubah sedikit. Nabi berpesan kepada kita, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Membantu saudara kita sendiri, kawan kita sendiri, sama dengan menyukseskan diri kita juga. Maaf cakap, kadang ada satu orang jualan beras. Sudah ada yang berjualan beras dengan dia, akhirnya sudah pinter dia jualan beras, dia buka toko sendiri. Toko drone. Hanya yang jadi dengan drone. Full perasaan drone. Nyokai saya ini drone. Baru yang jangan drone, inoka, ibu kan drone. Nyokai saya ini drone. Kita tidak terpikir bahwa ketika dia sudah membuka toko yang lain, maka kita sudah memiliki dua toko. Memiliki dua. Kenapa nggak merasa bahwa kita sukses bersama? Kenapa? Karena mindset bersaing yang karena awal tertanam dalam pendidikan kita. Mari boleh dong kita membantu saudara kita. Dia buka toko yang baru, silakan buka yang baru. Saya akan berikan modal, nanti kamu sukses, modalnya kita bagi bersama. Untungnya kita bagi bersama. Apa salahnya? Itu semangat sukses bersama. Sehingga naleno orang pejabat kawan ibu kalian saya toko, tapi untung bisa tetap dibagi bersama. Buka toko, saya distribusikan nanti semua saya pasok apa yang dia diperlukan. Buka yang lain. Ajak teman lain dari Aceh, kerja dong, Mbak Don, dididik dong di Don, buka toko lagi dong. Rona, dia mau cabang, 10 cabang, 50 cabang. Yang lain semua merasa berhutang dengan kita. Sukses bersama. Yang buka toko itu juga jangan lupa kebaikan orang lain. Akhlak jangan curang. Kenapa? Dialah yang menyukseskan Anda. Maka tanggung jawab akhlak itu terjaga. Itu namanya sukses bersama. Karena hero dari awal. Ini ingin kami sampaikan untuk saudara-saudara yang dirantau. Yang terakhir, karena tadi sampai jam 11, nyoba dengar, posisilah berlima. Ya. Yang terakhir adalah pertanyaannya. Nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab 10 menit terakhir. Ya mungkin yang sudah bertanya boleh. Yang terakhir adalah kira-kira saudara Nyolong dua pegang dari yang nyolong sini. Kira-kira kita nanti pada hari kiamat dikenal tak oleh Nabi kalau kita ini umatnya?
Ini pertanyaan penting. Nabi bisa kenal nggak kita ini Luluan, Drone yang lahir di Bandar Baru, yang lahir di PD Jaya di Aceh? Nabi itu bisa kenal kita nggak nanti hari kiamat? Ini menjadi pertanyaan. Maka Luluan kisahkan satu kisah untuk menjawab pertanyaan ini. Suatu hari Rasulullah SAW dengan sahabat berkunjung ke sebuah kuburan para sahabat. Nabi memberi salam, Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Lalu Nabi berkata, "Wudittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Kata Nabi, aku rindu andai kata aku bisa melihat ikhwan kita, kawan-kawan kita, kata Nabi. Sahabat yang hadir dengan Nabi bilang apa? Ya Rasulullah, awalasna ikhwanu. Ya Rasulullah, kami ini bukan kawan-kawanmu. Para sahabat dan Nabi mengatakan, ikhwani alladzina ya'tuna ba'di, kata Nabi. Ikhwanku itu, kawan-kawanku itu adalah yang datang setelahku, kata Nabi. Kawan-kawan Lut yang adalah yang Lut meninggal, yang beriman ke Lut, yang kawan-kawan Lut. Lalu ada sahabat yang berani bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummatika ba'dak? Ya Rasulullah, bagaimana nanti hari kiamat engkau kenal umatmu yang datang setelahmu? Kalau kami ini engkau kenal, kenapa? Yang itu bersama denganmu. Tapi nanti yang setelah engkau meninggal, umatmu kan banyak. Bagaimana engkau kenal hari kiamat kalau itu umatmu? Bagaimana engkau kenal? Alhamdulillah, nah sahabatnya yang tinggalnya lagi. Sehingga ini kena dengan kita. Oh, gimana cara Nabi itu hidup? Bagaimana Nabi mengenal saya hari kiamat nanti? Maka dengarkan kata Nabi apa? Ara'aitu law anna rajulan lahu khayrun ghurrun muhajjala baina yaday khayrin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu. Nabi buat sebuah permisalan yang bagus sekali. Beginilah cara Nabi mengenal umatnya nanti hari kiamat. Kalau kita ini umat Nabi atau enggak, dikenal nanti gimana caranya? Kalau seandainya seorang laki-laki memiliki seekor kuda itu warna-warni, bukan satu warna kuda itu, tapi dia warna-warni. Kuda ini bermain dengan sekelompok kuda lain yang warnanya hitam. Kata Nabi, ala ya'rifu khailahu? Bisa tidak si laki-laki yang memiliki seekor kuda warna-warni itu begitu mudah menandai kudanya yang mana? Mudah tidak? Mudah? Lagi bahasa kampung, drone nak tubuh jaga drone tidak berat dengan tubuh hitam lain, nasi tubuh hitam lain. Nah, mudah dengan datang tubuh drone. Mudah. Kata Nabi, wa kadzalika ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Maka begitulah nanti umatku pada hari kiamat, mereka akan datang, tubuh mereka bercahaya oleh gara-gara wudu mereka. Tubuh kita bercahaya, tubuh umatku bercahaya karena mereka berwudu masa di dunia. Itulah makanya aku kenal mereka. Cara dulu, walodol toke bulu, toke monbol, toke aksesoris, belum, toke belum, toke gampang. Menyahana semayang hantu duri di dalam TV orang kiamat. Boleh-boleh komodo similar dia hantu duri don.
Wudu untuk sholat setiap hari kita lakukan, itulah cara Nabi mengenal kita di hari kiamat. Makanya Nabi tidak mengatakan bahwa aku mengenal umatku melalui pengakuan mereka, lisan, bukan melalui lisan. Lisan itu tidak akan berbicara pada hari kiamat, tubuh yang berbicara. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi sholatuhu. Yang pertama akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat, diminta pertanggungjawaban dari semua amalan kita adalah sholatuhu, sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya baik, sholatnya cukup, maka dia akan sukses pada hari kiamat. Tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya tidak cukup, khaba wa khasir, kata Nabi, sungguh dia akan merugi dan menyesal. Nabi tahu kita ini umatnya lewat wudu. Amalan pertama yang menjadikan kita bisa sukses tidak hari kiamat atau tidak, sholat. Dua hal ini saudara yang Allah muliakan. Doa tidak, silakan tidak. Sholat jangan pernah tinggal, jangan pernah lupa. Somandam, orang di kampung bermudah makna berje kurang, gimana kurang, paling kurang semayang menantikan. Sehingga yang kurang beliau, nak kurang menantikan bukan? Nyawalah, nyawakan. Je kurang yang paling kurang semayang menantikan. Yang jelasnya Allah muliakan. Kenapa? Karena ini akan dihisab pertama nanti pada hari kiamat. Maka bayangkan nanti, misalkan begini nih, bola lampu ini berapa watt? Ambil kasih tahu lah 60 watt. Ini bola lampu 60 watt. Tapi arus yang masuk ke bola lampu ini cuma 10 watt. 10 watt. Kira-kira nampak nggak cahayanya? Kalau umur bapak 60 tahun, tapi sholat 10 tahun, dengan Allah kiamat. Lampu 60 watt, kita mengharus 10 watt, dengan umur 60 tahun, semayang 10 tahun, dengan dalam dunia. Hai, pokoknya, hana lampu pak cahaya pak jangan tahu betul. Nabi kan melihat tubuh kita bersinar karena apa? Wudunya. Tapi nanti pada hari kiamat antara hubungan dengan hubungan sembahyang cuma handset sholat kita tak cukup. Saudara yang dimuliakan Allah. Ustaz, memangnya amalan yang lain tidak akan dihisab. Kenapa harus sholat aja? Bayangkan pemerintah buat pengumuman CPNS. Mesti CPNS itu ada, pertama adalah tes berkas, kemudian ada tes wawancara. Tes wawancara itu nomor 2, berkas itu nomor 1. Kalau tak lewat tes berkas, ada tes wawancara? Tak ada. Sholat tes berkas di nomor kiamat. Sebelum masalah harta kita, sebelum masalah amalan yang lain, berkasnya nanti mana? Berkas itulah sholat. Cukuplah ini. Kenapa saya cerita masalah sholat, saudara yang dimuliakan Allah? Saya sudah janji sama Allah, di mana tempat pertama saya ceramah di situ, maka saya akan bicara tentang masalah sholat. Karena Allah akan tanyakan kepada saya nanti, kamu pernah pergi dulu kemana? Bekasi. Jumpa sama siapa? Orang kampungmu. Apa yang kamu kasih tahu kepada mereka yang pertama? Mungkin tak pernah jumpa, nanti kita lagi segera ini. Sholat. Lebih saya kepada orang-orang. Maka Ustaz, nolonglah supaya umum karena pelonton yang dia bukan penuh. Tapi supaya untuk pelonton yang kau juga hendak buka. Antara anak dan anak, gimana? Bagaimana solusinya Ustaz? Adakah solusi? Ada. Solusinya kata para ulama 2. Pendapat yang pertama,
meninggalkan sholat dulu, bukan mengingkari sholat, tetapi malas aja. Oh, tak semayang, hancur rumah tak semayang, betul. Punya tak semayang, kita nyawa hanam semayang, bukan ini. Punya tak semayang, dah ada rezeki. Kenyaman? Nyawa bukan? Anak yang bukan nyawa dulu, alhamdulillah. Nyawa depan dulu. Ya? Bagaimana Ustaz? Karena saya malas dulu mungkin. Para ulama mengatakan dua. Satu, perbanyak sholat sunnah sebagai ganti sholat wajib. Itu pendapat yang pertama. Oke, pendapat pertama apa? Perbanyak sholat sunnah sebagai ganti sholat wajib. Yang kedua, perbanyak dan qadha semua sholat yang engkau tinggalkan semampumu. Dan itu wajib mengqadha sholat itu seperti sholat yang biasa, wajib diqadha. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama sunnah, perbanyak sholat sunnah saja. Pendapat yang kedua, qadha semua sholat wajib. Nampung kan? Lundanya minum orang. Siapa yang pilih pendapat nomor satu? Tanya demokrasi ini mana salah? Ibu ina. Menyai kampung ini, di kampung ini boleh. Ada beda pendapat mana boleh minum? Yang mau pilih pendapat satu siapa? Pendapat nomor dua? Pendapat yang kedua jodoh. Ibu ina hanam niro. Mayang lain pun itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sumbangan untuk Palestina dari Maulid Ikan Baru sebanyak 10 juta rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Saudara yang memilih pendapat yang pertama, ada pun sudah ada orang takut beli ibu. Pendapat pertama berbanyak sholat sunnah. Kenapa? Ini pendapat Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dalam hidupnya dan dia tahu itu wajib, orang itu kafir. Orang kafir memang tidak wajib sholat, jadi tidak perlu dia qadha dulu. Kenapa? Selama nggak sholat, dia itu kafir. Maka jangan ada utang ini, maka kita pilih. Maka sekarang berbanyak sholat sunnah. Sedangkan pendapat jumhur para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, walaupun dia tidak sholat tapi meyakini sholat itu wajib, dia tetap muslim, mukmin dia. Walau dia tidak sholat, asal dia mengakui sholat wajib. Wajib sembahyang, wajib kadang dong pilih. Ajak sembahyangnya, kadang dong pilih. Kadang sembahyangnya, pani nunggunya. Nunggu hadapan saja, wajib hadapan saja. Tapi hadapan, kalian pun hadapan itu lebih hadapan dia. Ya. Tapi dia yakin itu wajib, maka syaratnya dia qadha semua sholat tersebut. Ustaz, kita mengqadha bukan yang berbukan langsung turun sama dia dinatake, dia dinatake jantung bikang kalau ini orang masalah san hampir qadha betul itu. Syarat kita mengqadha salat adalah yang pertama taubat, saudaraku. Taubat dari dosa-dosa dulu. Syarat taubatnya berapa? 3. Pertama, tinggalkan kebiasaan meninggalkan sholat. Kemudian sesali terhadap perbuatan meninggalkan sholat. Janji sama Allah nggak akan meninggalkan lagi sholat tersebut. Apalagi nggak akan pernah meninggalkan sholat. Janji sama Allah. Menyanyi muka oi, Allah bahwa dia punya notifikasi sama yang mengukur. Muka oi, kun menang. Menjanji supaya apa? Yakin tak pernah meninggalkan sholat. Maka kalau ada 3 sholat ini, maka qadhalah sholat tersebut. Walaupun mungkin umur kita cuma tinggal 5 tahun lagi, mengqadha 40 tahun, nanti hari kiamat kita bisa ngomong sama Allah, ya Allah,
aku sudah janji mengqadha semua sholatku, tapi umurku terlalu cepat untuk ambil sehingga aku tidak sempat bayar hutang. Maka jangan salahkan dirimu. Jika bertahan, kenapa? Butoy kalian menjadi. Butoy kalian menjadi. Makanya kata para ulama, mengqadha sholat itu didahului dengan taubat yang 3 syarat ini. Ada solusi, jangan bersedih. Beliau rekan-rekan General Menlo, nah solusi qadha salat tersebut. Bagaimana saya mengqadha salat? Ada beberapa macam cara mengqadha salat. Yang pertama adalah setiap salat wajib sertakan satu salat wajib qadha. Nalu gitu. Pokoknya langsung dua galu gitu. Nasa asalon dengan gitu. Ada yang juga mai pula talon imron asal nasa yang berada. Ya. Selalulah seperti itu. Setiap satu salat wajib ada satu salat wajib yang kita qadha. Kalau setahun kita jalankan agenda ini, maka kita telah membayar 1 tahun. Kalau mau tambah satu salat wajib yang pada waktunya, 2 salat qadha, 2 maghrib, 2 isya, 2 subuh. Terus begitu berarti dalam setahun 2 tahun terbayar. Atau caranya ketika hari-hari sholat seperti biasa 5 waktu seperti biasa. Tapi sebelum tidur kau kerja 3 coba deh 25 menit. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, subuh, semua qadhaan lillahi ta'ala. Baru ini. Pokoknya 5 menit yang qadha semuanya betul. Agendakan terus setiap hari begitu. Maka dalam setahun terbayar setahun. Maka wanita semua jemaat imam aja tahajud. Sambil menunggu khutbah tapi semayang yang harap itu semayang pula rakaat hera itu dua rakaat ini yang pula semayang tapi bukan semayang benar semayang salat qadha kita yang paham apa yang kita butuhkan. Salat qadha wajib qadha. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita yakin kita muslim dan mukmin pada saat meninggalkan salat. Tapi yang mudah itu ada begini semuanya pun sampai itu kenapa yang semuanya itu berarti pendapat 52. Pada sampai yang sini itu mandi tidak kafe itu belumnya. Kan? Maka apa? Saudara yang dimuliakan Allah, ini amanah yang kami sampaikan lillahi ta'ala. Kenapa? Saya sudah ambil janji sama Allah, kemana saya ceramah pertama saya sampaikan tentang masalah sholat di samping masalah yang lain. Orang akan tahu malamnya apabila ada pertanyaan dari saudara luar satu pertanyaan luar jauh menyarankan dari mana? Iwan, nah pertanyaan ya, nah pertanyaan bersilakan. Silakan Ibu. Kasih mic sebentar. Mungkin kita semua tahu orang sholat juga banyak melakukan maksiat dan dosa. Nah, bagaimana hukumnya nanti pada saat Rasulullah tahu bahwa kita sholat tapi kita melakukan maksiat, tidak menjaga pandangan, mendekati zina, korupsi dan lain sebagainya. Tapi dia sholat, bahkan sangat rajin sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tengku yang saya hormati, pertanyaannya adalah bolehkah kita umat Islam melaknat kaum agama lain seperti kata laknatullah alaihi, seperti kaum Yahudi yang telah membunuh ribuan umat muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alhamdulillah dua pertanyaan bagus ya, sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana Ustaz, orang sholat tapi dia tetap berbuat maksiat, korupsi juga tapi sholatnya rajin. Bagaimana Ustaz nanti pada hari kiamat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang itu berproses dalam hidup dan prosesnya macam-macam. Kalau hari ini kita menyaksikan di depan kita ada orang rajin sholat tapi dia korupsi, ada orang korupsi tapi tidak sholat, ada orang yang tidak sholat tidak korupsi, ada orang yang sholat tidak korupsi, ada orang yang sholat tidak berbuat maksiat. Itu kan versi macam-macam kan? Itu semua ada itu. Ada yang korupsi tidak sholat, ada yang sholat tidak korupsi, ada yang korupsi tetap sholat, ada yang tidak, semuanya tidak sholat juga dan tidak korupsi. Macam-macam modelnya. Maka yang ditanya sama ibu adalah satu model ini, dia sholat dan dia korupsi, misalkan dia sholat, dia maksiat. Jawaban kami adalah semua orang itu punya proses. Kita berbaik sangka bahwa seseorang yang melakukan sholat tapi masih tetap dengan maksiat, mudah-mudahan dia dengan sholatnya dia akan cepat bisa insaf meninggalkan maksiatnya, dibandingkan dengan mereka yang maksiat tapi tidak sholat. Dia berdalih bahwa untuk apa saya sholat, untuk apa saya berbuat, saya masih maksiat. Itu akan bertambah maksiat dia 2 kali lipat. Tapi orang yang masih ada sholat, kita berbaik sangka bahwa dia ini nantinya insya Allah mudah-mudahan kebaikannya itu menjadikan dia meninggalkan maksiatnya di depan. Karena kita tidak tahu bagaimana hasil akhir kehidupan seseorang. Maka berbaik sangka. Sehingga ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, apa hukumnya orang sholat, orang puasa tapi tidak sholat? Nanti benar maksiat juga, dia puasa tapi tidak sholat. Mudah-mudahan dengan puasanya sholat itu tidak ditinggalkan. Karena kebaikan itu akan membawa kebaikan yang lain. Ya, kebaikan dilakukan seseorang secara konsisten, dia itu akan membawa dia kepada kebaikan yang lain. Begitu hukumnya insya Allah. Ya, jadi saya tidak memotivasi orang yang korupsi terus korupsi asal sholat, bukan begitu. Tetapi kita berpandangan adalah orang yang berbuat maksiat ada sholat, insya Allah sholatnya ini akan menjadikan dia tanha anil fahsyai wal munkar. Kadang orang butuh proses dan proses setiap orang itu berbeda-beda. Yang kedua adalah, Ustaz, boleh kita melaknat orang agama lain seperti orang Yahudi yang mereka telah, hari ini kita lihat bagaimana mereka itu mu'tadi zalim terhadap saudara kita. Nabi pernahkah mendoakan kecelakaan, mendoakan diazab oleh Allah terhadap orang kafir yang membunuh sahabat Nabi? Ada tak? Ada. Dalam Quran Najilah Nabi berdoa dengan nama fulan, ya Allah, orang yang berbuat zalim jelas, orang berbuat dosa jelas, berbuat zalim terhadap saudara kita berdoa laknatullah alaihi, Allahumma balas mereka dengan azabmu. Maka sah-sah saja, boleh saja, karena itu atas kehendak Allah. Karena dia berbuat jelas-jelas salah dosa, jelas-jelas berbuat zalim. Tapi Ustaz, saya mendoakan semua orang kafir dilaknat, padahal ada di sana yang tidak zalim. Tidak demikian. Tapi kita diazab oleh Allah. Orang-orang yang telah mengazab saudara kita, berbuat dosa besar dan berbuat sesuatu yang murka, dimurkai oleh Allah, maka kita berdoa, Allah lah yang mengabulkan. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa kamu ini neraka, si ini masuk neraka. Nggak bisa begitu. Siapa tahu nanti meninggal dia masuk Islam pula kan?
Tapi kita tidak menentukan siapa yang diazab oleh Allah, tapi orang yang berbuat zalim betul. Karena Allah jelas mengatakan orang zalim itu diazab oleh Allah. Tapi pribadi orangnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu pribadinya siapa yang betul-betul nanti akan dimasukkan ke dalam azabnya, itu urusan Allah. Begitu adanya, ya. Dan akhirnya adalah saudara, bersama-sama kita berdoa kepada saudara kita di Palestina yang mereka betul-betul di dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Mereka dalam kondisi menghadapi kolonialisme dan juga penjajahan dari Israel dan dari kekuatan negara Barat. Yang hari ini kita berada umat Islam di titik yang lemah sekali. Kalau orang lain sanggup menyuplai senjata untuk membunuh saudara kita, kita menyuplai obat saja tak sanggup untuk saudara kita. Titik bagaimana lemahnya kita. Maka doa itu menjadi silahul mukmin. Mudah-mudahan Allah bantu saudara kita di Gaza, di Palestina, dan Allah segerakan musibah terjadi kepada mereka akan segera berakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma izzil الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود وصهاينة ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عزيز يا قهار. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزق لنا فيه صلاة قبل الممات. وارزق لنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا غني يا حميد اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
baik yang luluan rasa, luluan sadari atau anak luluan sadari, luluan kemah pada Kedaraman Bandung. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara sudah kita tuntaskan dan sampailah kita pada akhir acara pada kesempatan ini. Dan akhirnya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan insya Allah awal yang baik di malam hari ini dengan turunnya hujan, mudah-mudahan Ikamaru Pijai akan bisa berjaya untuk masa yang akan datang. Dan juga alhamdulillah pada malam ini tadi kami lihat datang Bapak Haikal Safar bersama Bapak Samsuar Fajar, tokoh muda yang kita banggakan. Ini juga sudah selesai, tapi saya informasikan Pak Haikal Safar ini merupakan salah seorang kebanggaan dari warga Aceh, khususnya yang ada di Bekasi dan Jabodetabek, dan beliau merupakan calon DPR RI tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan beliau melalui Nasdem akan menjadi calon wali kota Bekasi. Kita doakan bersama-sama. Dan juga hadir Bapak